Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara single Gemini bulan Agustus 2022. Ini untuk single, bisa juga untuk single parent ya, yang belum punya pasangan. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, jangan dipaksakan bila tidak cocok sama sekali. Bisa jadi energi atau pesan yang tersampaikan bukan milik kamu, melainkan seseorang yang dealing sama kamu, orang baru ataupun orang lama yang masih melekat energinya di energi kamu ya. Anggap ini sebagai fun reading, aminkan untuk hal-hal yang positif. Ya, abaikan untuk hal-hal yang kurang baik atau ambil pelajaran dari hal tersebut ya. Saya ambil satu lagi di sini ya. Ya. Ada beberapa di antara kamu yang sepertinya akan terlibat dengan konflik ya. Konflik dengan orang yang dealing sama kamu ya, konflik batin juga ada ya. Two of Swords di sini menunjukkan adanya orang ketiga ya, menunjukkan juga konflik batin, kebimbangan, kebingungan untuk menentukan pilihan arah langkah siapa yang akan kamu pilih menjadi pasangan hidup kamu. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo ya. Ini energi yang sangat atraktif, menarik, populer, percaya diri, independen, dan juga stylish. Dia pandai nih untuk dandan bergaya. Cuman ada konflik saya lihat di sini ya. Ada perbedaan pendapat. Ya, ini yang ngeblok energi kamu, yang membuat kamu merasa nggak yakin untuk melangkah, untuk membuat keputusan, atau di sini terjadi ketidakpastian ya. Ada rasa penasaran di sini nih. Saya melihat rasa penasaran ini yang menimbulkan adanya pertengkaran ya. Ya, menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat Ace of Wands di sini merupakan kesempatan ya untuk membuat perubahan di dalam hidup dia ya. Kalau saja tidak ada di sini pertikaian atau berantem, mungkin kamu akan dengan mudah untuk membuat keputusan melangkah bersama dengan seseorang di sini. Tetapi karena ada di sini konflik ya, ada orang ketiga yang hadir di sini. Ya, Ace of Wands di sini menunjukkan kesempatan. Kesempatan dalam artian ada celah di mana orang ketiga masuk di dalam hubungan kamu dengan seseorang. Bisa jadi seseorang ini adalah orang ketiga, orang lama ya, tetapi masih berkeinginan untuk balik dengan orang lama, tetapi sudah ada celah nih masuk orang ketiga di dalam hubungan ini. Jadi kesempatan kamu untuk kembali dengan orang lama mungkin agak ada hambatannya gitu ya. Ya. Untuk beberapa di antara kamu yang single, benar-benar tidak pernah menikah sebelumnya ya, ini dealing dengan orang ketiga juga. Ada dua opsi gitu ya. Kamu awalnya bimbang menentukan keputusan mau pilih si A atau si B ya, pengen segera nih mengungkapkan isi hati ya, supaya kalaupun misalnya hubungan ini berjalan lancar ya, kalau bisa dibawa langsung ke pernikahan, berkeluarga langsung, kenapa enggak gitu ya. Awalnya bimbang karena ada konflik batin ya, ada perbedaan pendapat yang kamu temui ya. Bisa jadi karena perbedaan pendapat ini yang membuat kamu jadi nggak yakin. Bisa jadi karena ada
faktor orang ketiga yang membuat kamu nggak pengen membuat keputusan yang cepat. Ya, kamu udah tumbuh di sini semangat untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan seseorang di sini, tetapi di akhir bulan Agustus ini muncul lagi semacam konflik ya. Dan ini yang membuat kamu berpikir ulang lagi. Ada energi yang semacam vibrasi yang bertolak belakang dengan kamu. Ya, ini yang membuat kamu khawatir ke depannya, akankah hubungan ini kalau dijalin akan baik ya bagi kamu yang pengen kembali dengan orang lama. Kamu jadi berpikir, akankah hubungan ini kalau dijalin kembali akan lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya atau malah lebih buruk lagi. Ya, jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang kamu lakukan di bulan ini ya. Ya, si dianya di sini sebenarnya sudah excited banget. Dia udah senang. Dari segi materi finansial dia siap. Ya, kalau untuk ketemu nih ya, bahkan di luar kota sekalipun dia siap ini untuk menempuh perjalanan mewujudkan keinginan tadi ini, menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Ya, ada yang pengen langsung menikah. Ya, ada yang pengen menyatakan cinta, pengen menjalin hubungan yang lebih serius ya, yang tadinya masih dekat ya sekarang pengen hubungan ini ada kepastian semacam gitu. Cuman di akhir dari bulan Agustus ini saya ngelihat semacam ada konflik lagi yang akan kamu temui ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Gemini. Untuk Gemini ada the Wheel, ada the High Priestess, Ten of Pentacles, Five of Swords, Four of Pentacles, Page of Swords, Three of Pentacles, the Stars. Okay, the Tower, Three of Wands, dan the Lovers. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya menantikan adanya mujizat ya, bahwa kamu dengan seseorang yang lama ya, energi lama ini bisa kembali rujuk ya, membina rumah tangga yang bahagia lagi. Saya lihat ini lebih condong alasannya karena masalah finansial ya, masalah harta gono gini ada juga ya. Ada the Lovers di sini. Ini menunjukkan bahwa kamu dengan sosok energi lama di sini merupakan soulmate. Ada ikatan batin satu sama lain, tetapi saya ngelihat di sini sepertinya ada penghalang. Ya, penghalang ini karena adanya orang ketiga. Jadi ini menimbulkan kebimbangan, konflik. Ya, ada orang lain yang tidak begitu setuju hubungan kamu dengan si dia ini bisa menyatu. Ya, ada energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, Gemini, Libra, Aquarius. Kenapa di awal saya berkata kamu dan dia di sini ada koneksi batin? Karena si dianya di sini masih stalkingin kamu ya. Ada juga Sagittarius, Aries, Leo nih. Masih memantau kamu. Ya, suka lihat story atau sosial media kamu. Ya, ada juga harapan-harapan dia di mana kamu dengan si dia ya bisa dipertemukan dalam suatu ikatan, kalaupun enggak menjadi satu pasangan yang sah di dalam suatu pernikahan, seenggaknya bisa saling
mengerti satu sama lain, bisa diajak kerja sama, bisa menjadi seperti teman gitu ya. Ya, saya nggak menjamin untuk kamu yang single parent di bulan ini bakalan ada mujizat di mana si dia akan kembali 100% sama kamu. Kecuali orang ketiga di sini benar-benar nggak ada ya, musnah atau sirna gitu. Tapi kalau dia masih eksis di sini, kemungkinan besar kamu dengan si dia masih menggantung nih kondisinya. Ya, untuk kamu yang jomblo yang belum punya pasangan, sepertinya ada juga di sini, sama halnya dengan single parent ya. Cuman single parent kasusnya di sini masalah orang ketiga gitu ya. Nah, kalau ini untuk jomblo ini masalah sepertinya keluarga ya. Ada anggota keluarga, bisa jadi orang tua kamu enggak begitu setuju dengan sosok energi yang dealing sama kamu. Ya, ini yang menimbulkan kebimbangan, ketidakyakinan di dalam diri kamu. Apakah kamu dengan si dia nanti akan berjodoh apa enggak? Ada beberapa di antara kamu ini yang menjalin komunikasi atau hubungan kan nggak selalu relationship, itu artinya nggak selalu pacaran ya. Ya, masih tahap pertemanan atau perkenalan pun itu udah dikatakan relationship. Jadi hubungan antara kamu dengan seseorang di sini sepertinya ada jarak yang memisahkan. Ya, lokasi, ya negara, ada juga ini perbedaan etnis, suku, bangsa, semacam gitu. Ada perbedaan-perbedaan. Jadi semacam ada pertentangan yang kamu dapatkan dari pihak keluarga. Ya, baik keluarga kamu yang menentang atau keluarga dia yang menentang gitu. Nah, ini yang menimbulkan kekhawatiran di dalam diri kamu sendiri, muncul kurangi keyakinan akan hubungan ini. Ya, hubungan kamu dengan seseorang bisa ke tahap yang lebih serius atau enggak ke depannya. Berharap sih ya kalau ada petunjuk ya, ada semacam mujizat ya. Kalau cinta ya, kalaupun ada penghalang yang kita akan bersama, semacam gitu ya kan. Kalau jodoh, walaupun ada yang menghalangi, aku percaya kita akan bisa bersama kalau kita dua sama-sama berjuang untuk ada keinginan untuk menjalin suatu hubungan, kenapa enggak gitu ya. Kalau kita berdua memang benar-benar berjodoh ya, kita akan dipertemukan lagi, apapun itu kondisi atau situasinya, walaupun ada halangan, tantangan baik dari keluarga ataupun dari karena situasi lain-lainnya. Oke, saya akan ambil spiritual guidance untuk game ini ya. Ya, yang pertama, since I noticed that falling out of line really doesn't hurt that much, it has quite easily become habit. Ya, kalau kita sudah sering mengalami yang namanya sakit hati, ya sudah pernah mengalami yang namanya putus cinta, ataupun pernah mengharapkan seseorang tapi tidak terjadi, ya itu udah biasa bagiku. Jadi ya udahlah, kalau misalnya kita nggak jadi, nggak jodoh juga, ya nggak apa-apa, ya memang mungkin nggak jodoh aja gitu. Oke, yang kedua ada whoever releases the old has the best conditions to receive new possibilities in their life. Ya,
Siapapun itu kalau sudah benar-benar move on, benar-benar udah bisa menerima kondisi apapun itu, ya dia akan memperoleh kesempatan-kesempatan apapun itu di dalam kehidupannya. Ini ibarat kalau kita mengikhlaskan sesuatu, maka akan muncul berbagai kesempatan di depan ya. Ya, kadangkala memang ada orang yang udah bercerai sekalipun, ya kalau memang jodoh ya bisa jadi kembali lagi gitu. Cuma saya ngelihat di bulan ini, saya nggak jamin akan ada rekonsiliasi 100%, karena di sini ada hambatan nih. Ada energi lain yang seperti tidak setuju kamu dan dia ini bersatu. Ya, bisa jadi karena faktor kondisi lingkungan, keluarga, waktu yang gak tepat karena pekerjaan, ya banyak ya alasannya gitu ya. Oke, yang kedua, whoever releases the old has the best conditions to receive new possibilities. Sorry, ini sudah saya baca. Whoever follows their heart meets friends on every path. Ya, siapapun yang mengikuti kata hatinya ya akan bertemu dengan orang-orang yang sevibrasi dengan dia. Ya, kalau nggak sevibrasi ini dengan seseorang, ya pasti akan dipatahkan gitu. Kalau misalnya kamu dengan seseorang udah pernah dekat, lantas ada tantangannya, ada hambatannya, kamu udah pernah menikah dengan seseorang, retak hubungannya, bercerai, mungkin ya, ya memang nggak sejalan aja gitu. Tapi ada kalanya ya, ketika sudah menempuh jalan masing-masing, ada kesadaran di sana, ada semacam pertobatan gitu ya. Kita nggak tahu ya, kondisi bisa berbalik, tetapi it takes time, dia butuh waktu gitu, nggak bisa secepat itu juga ya. Ya, dan di bulan Agustus ini saya nggak yakin ya, tapi kita nggak tahu di bulan 9 atau bulan 10 atau di tahun depan, tergantung ya bagaimana proses healingnya kamu, proses healingnya si dia yang dealing sama kamu di sini. Ya, bagaimana pertobatan kamu, bagaimana pertobatannya si dia, ya, bagaimana kekuatan koneksi batin kamu dengan dia, apakah benar-benar kamu dan dia adalah soulmate, ya. Energi lain yang mempengaruhi juga akan mempengaruhi output hasil dari doa-doa kamu ya. Kamu pengen bersatu kembali dengan orang lama misalnya. Ya, kalau dia sudah terikat pernikahan dengan orang lain ya bisa jadi ya mungkin iya, mungkin saja tidak, kan gitu. Jadi sudah ada energi lain yang mempengaruhi dia, yang udah mengikat dia gitu. Ya. Yang penting di sini adalah keikhlasan, itu aja ya. Moving on. Move on lah gitu. Ya. Cintai diri kamu sendiri, orang-orang yang dekat dengan kamu, keluarga terkhusus ya, yang care sama kamu ya. Kadang ketika kita sudah ikhlas semuanya, justru di sana akan dibukakan jalan ya. Berdoalah untuk hal-hal yang positif untuk diri kamu sendiri, fokus untuk diri kamu sendiri ya. Seek for the happiness, cari jalan untuk mencapai atau memperoleh kebahagiaan. Enggak harus dengan orang lama atau enggak harus dengan kriteria yang seperti ini, tetapi serahkan di tangan Allah ya, karena Allah lebih tahu sosok seperti apa yang kita butuhkan. Kita mungkin menginginkan seseorang A ini harus jadi pasanganku, tetapi bukan ini yang kita butuhkan, kita malah butuhnya si B ya. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.